MU kena prank? Mungkin yes, kalau kita lihat pemain yang direkrut MU sejauh ini. Di video ini, Bang Amin akan mencoba mengulas siapa saja pemain baru MU minim kontribusi di era Erik ten Hag. Yuk kita simak. Pelatih botak asal Belanda itu telah menghabiskan ratusan juta pound sterling demi mendatangkan pemain idamannya. Bahkan ada cuitan yang menyebut, United-nya Ayas Erik ten Hag. Maklum saja, total sudah ada 5 pemain Ayas yang bergabung ke Setan Merah. Mereka adalah Lisandro Martinez, Anthony, Andre Onana, Matthijs de Ligt, dan Mazraoui. Rentetan hasil kurang memuaskan telah menjadi bahan tertawaan di kalangan rival MU. Mantan bos Ayas itu bertanggung jawab atas awal musim yang buruk Setan Merah di Liga Inggris. Keberhasilan menjuarai Piala FA dan Piala Carabao seolah-olah tidak ada artinya di mata penggemar. Lantaran mereka menuntut hasil yang maksimal, minimal bisa bersaing di papan atas liga udah cukup. Ten Hag resmi menjabat kursi pelatih MU sejak Mei 2022, dan hingga saat ini, ia telah menghabiskan uang sebesar 616 juta pound sterling demi membangun dinasti sesuai dengan citranya sendiri. Hampir 20 pemain sudah didatangkan Erik ten Hag sejauh ini, namun tidak sedikit yang masih minim kontribusi, karena kesulitan menghadapi kerasnya kompetisi Liga Inggris, dan tekanan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia. Berikut adalah rangkuman beberapa nama yang berhasil didatangkan ten Hag, namun masih minim kontribusi. Nama pertama adalah Leny Yoro. Saat bursa transfer pemain musim lalu, MU berhasil mengkudeta Real Madrid dengan mendatangkan Leny Yoro seharga 52 juta pound sterling. Sebelum ke MU, Yoro disebut-sebut bakal ke Madrid guna menggantikan Nacho yang hijrah ke Liga Arab. Maka dari itu, kesuksesan Setan Merah mendatangkan Yoro disambut gembira fans United. Pemain berusia 18 tahun itu pun melakoni debutnya, dengan tampil luar biasa dalam kemenangan laga pramusim 2-0 atas Rangers. Sayangnya, malapetaka terjadi dalam laga pramusim kedua melawan Arsenal, ia dipaksa ditarik keluar lapangan setelah bermain selama 35 menit. Yoro kemudian didiagnosis mengalami cedera kaki serius, dan wajib menjalani operasi yang membuatnya absen selama 3 bulan. Kalau tahu begini fans Madrid tentu bersyukur. Bek berbakat itu mungkin akan menjadi pemain hebat dalam waktu jangka panjang, namun ada kemungkinan perkembangannya terhambat setelah mengalami cedera serius. Nama kedua adalah Casemiro. Awal kedatangannya ke MU, Casemiro adalah sosok kekuatan di balik keberhasilan Setan Merah meraih posisi ketiga di Liga Inggris, serta kejayaan meraih Piala Carabao musim 2022-23. Ia pun mendapat banyak pujian atas penampilannya, termasuk dari legend Gary Neville yang menggambarkannya sebagai sosok menghancurkan. Namun, pujian legenda United itu disertai dengan peringatan kepada petinggi Setan Merah, kontrak senilai 20 juta pound sterling per tahun selama 5 tahun, itu bukan perekrutan yang cerdas. Ada alasan mengapa Madrid merelakan Casemiro bergabung dengan Setan Merah. Pertama, ia telah menunjukkan tanda-tanda penurunan performa di atas lapangan. Kedua, raksasa Spanyol itu sengaja memanfaatkan kesempatan untuk meremajakan lini tengahnya saat United serius meminatinya. Mentalitas pemenang Casemiro sempat mengangkat Setan Merah di musim pertamanya, namun itu hanya 1 musim saja. Dengan begitu, ucapan Gary Neville mungkin terasa ada benarnya. Secara statistik, pemain Brasil itu secara bertahap mengalami kemunduran performa selama 15 bulan terakhir. Hingga kini, ia hanya sebatas sebuah klise dari yang pernah ia tampilkan kesuksesannya bersama Los Blancos. Mau tidak mau, suka tidak suka, United terjebak dengan kontrak Casemiro hingga 2026. Dengan penuh kesadaran bahwa ia telah berada di penghujung karirnya, Erik ten Hag harus memutar otak untuk bisa mengangkat kembali performanya seperti di Madrid dulu. Nama ketiga adalah Andre Onana. Masa kejayaan David De Gea mungkin sudah habis di Old Trafford. Lantas, Andre Onana direkrut untuk menggantikan perannya. Ia menjadi salah satu profil yang bagus setelah memainkan peran kunci dalam perjalanan Inter Milan mencapai final Liga Champions. Didatangkan dengan harga yang tidak murah, 48 juta pound sterling, ia adalah permintaan khusus Om Botak pada kala itu.
Dengan chemistry keduanya yang sudah terjalin semasa di Ajax, mereka dipandang sebagai langkah maju yang signifikan di dalam tim. Namun, belakangan kiper asal Kamerun itu masih terus saja melakukan kesalahan yang merugikan timnya. Bahkan, para pakar menyebut performanya tidak sebagus kala ia membela Inter Milan. Hasilnya, lini belakang United tampak lebih goyah dari sebelumnya dengan Onana yang menjadi penjaga gawangnya. Maka dari itu, Ten Hag pantas bertanggung jawab atas penampilannya yang terkadang buruk dan bikin malu fans United. Nama keempat adalah Mason Mount. Pada 6 Juli 2023, United kena tipu oleh Chelsea. London Biru meraup untung sebesar 60 juta pound sterling atas penjualan Mason Mount kala itu. Kesuksesannya selama membela Chelsea seperti tidak terlihat ketika ia berseragam United. Mount sepertinya tidak cocok dengan gaya taktik pelatih asal Belanda tersebut. Ditambah lagi, ia gagal tampil gemilang sebelum cedera menggagalkan musim debutnya di United. Hingga menjelang musim 2024-25, performa Mason Mount belum beranjak berubah dan masih sama seperti musim-musim sebelumnya. Maka dari itu, kalimat di awal, United kena tipu, sepertinya sesuai menggambarkan kondisi pemain berusia 25 tahun tersebut saat ini. Dengan seiringnya berjalannya waktu dan persaingan yang ketat di dalam tim, bukan tidak mungkin ia bakal mengalami penurunan karir, dan besar kemungkinan ia bakal dilepas United secara cuma-cuma alias gratis ketika masa kontraknya habis di masa mendatang. Nama terakhir adalah Anthony. Mungkin, ini adalah nama yang paling buruk dari sekian nama yang sudah Bang Amin ulas. Bagaimana tidak buruk? Selama berseragam United, ia terkenal dengan aksi pamernya atau overacting ketimbang performanya terhadap tim di atas lapangan. Dalam catatan sejarah, Anthony menjadi pemain termahal kedua yang direkrut United dan pemain termahal keempat dalam sejarah Liga Primer Inggris. Namun, status tersebut sepertinya tidak sebanding dengan apa yang berikan ke timnya, Manchester United. Sama seperti Lisandro Martinez, pemain sayap asal Brasil itu menjadi salah satu pemain andalan Ten Hag yang paling berharga sewaktu di Ajax. Bahkan Ten Hag pernah berkata, ia seorang pejuang, ia suka menggiring bola, ia melihat umpan terakhir, ia bisa mencetak gol dan saya pikir para penggemar akan senang dengannya dan cara ia memainkan permainannya. Ya mungkin perkataan itu lebih pas ketika ia bermain di Ajax bukan di United. Dalam hal pencapaian, total ia baru mencetak 5 gol di Liga Primer dan 3 assist. Perihal aksinya di atas lapangan, dia tidak memiliki kaki kanan dan cenderung mengandalkan kaki kirinya. Bahkan driblingnya pun sering terbaca pemain lawan. Tidak banyak bukti yang nyata bahwa Anthony adalah seorang pejuang, seperti yang dikatakan Erik ten Hag. Sikapnya yang buruk dan gampang emosional adalah bukti yang nyata. Anthony bukan hanya pemain terburuk yang direkrut United, dia juga pemain gagal terbesar yang pernah berjalan di aula Old Trafford yang bersejarah. Rasa-rasanya United telah membuang uang sebanyak 85 juta pound sterling untuk pemain sekelas di bawah standar. Bahkan, tersiar kabar bahwa Manchester United mengakui bahwasannya harga Anthony terlalu mahal pada kala itu. Mau gimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Semoga saja United mampu mengasah pisau berkarat agar bisa kembali tajam dan berhasil merebut Ballon d'Or di masa mendatang. Itulah rangkuman singkat tentang pemain terburuk yang didatangkan Manchester United di masa kepemimpinan Erik ten Hag. Terima kasih sudah menonton dan tunggu ulasan menarik di video selanjutnya.